Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Prodi Manajemen semester 3. Di sini dalam ujian tengah semester, saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya, Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, untuk mempresentasikan ekonomi manajerial. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya, saya diberi kesempatan dan kesehatan untuk menyusun presentasi ini untuk melengkapi nilai ujian tengah semester. Uraian menyusun presentasi ini mengenai hal-hal yang diperlukan agar kita dapat menjelaskan dasar-dasar pengambilan keputusan manajerial secara terinci, dan uraian tersebut mencakup pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Oleh karena itu, diharapkan pula dapat memahami ekonomi positif dan ekonomi normatif, kondisi kepastian dan ketidakpastian, dan juga model pengambilan keputusan. Di samping itu, ekonomi manajerial sangat terkait dengan pembahasan ilmu ekonomi. Penyusun atau saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, karena saya dapat menyadari bahwa presentasi materi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kelemahan, sehingga masih diperlukan perbaikan-perbaikan pada presentasi berikutnya. Sekarang, marilah kita bahas pada slide selanjutnya. Pertama, kita akan membahas ruang lingkup ekonomi manajerial, di mana untuk memahami pengertian dan konsep ekonomi manajerial secara lebih jelas, yaitu melihat hubungan antara yang pertama adalah ilmu ekonomi, yang kedua adalah ilmu pengambilan keputusan, dan yang ketiga adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang berpengaruh terhadap keputusan manajerial. Pembahasan ini juga diperkuat oleh para ahli, diantaranya ada Elizabeth Pali dan kawan-kawan, uraian mengenai hal yang diperlukan agar kita dapat menjelaskan dasar-dasar pengambilan keputusan manajerial. Dan secara rinci, uraian tersebut akan mencakup yang pertama adalah pembahasan pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial, lalu yang kedua adalah ekonomi positif dan ekonomi normatif, lalu yang ketiga adalah kondisi kepastian dan ketidakpastian, dan yang keempat adalah pengambilan keputusan. Kita masuk ke slide selanjutnya, adalah pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial menurut para ahli. Elizabeth Pali dan kawan-kawan dalam bukunya pada tahun 2001 mengatakan bahwa ekonomi manajerial merupakan suatu teori dan metodologi ekonomi dalam pembuatan keputusan di dunia bisnis dan administrasi. Ruang lingkup ekonomi manajerial dalam subbab ini akan mendefinisikan fungsi ekonomi manajerial dan membahas hubungannya dengan teori ekonomi, ilmu keputusan manajemen, dan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Kita lanjut ke definisi ekonomi dan manajerial. Managerial economic adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Berdasarkan kalimat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ekonomi manajerial menggunakan alat dan teknik analisis untuk menganalisa dan memecahkan masalah-masalah manajerial. Lalu di sini kita mulai mempelajari masalah keputusan manajemen yang timbul dalam setiap organisasi apa saja. Bisa di perusahaan yang mencari laba, organisasi nirlaba seperti rumah sakit atau universitas, atau badan pemerintah, di mana pada saat organisasi tersebut berusaha mencapai tujuannya dengan menghadapi berbagai kendala atau batasan. Sebagai contoh, sebuah rumah sakit mungkin berusaha untuk mengobati pasien sebanyak mungkin dengan standar kesehatan yang sangat cukup.
dan dengan keterbatasan sumber daya fisik, diantaranya seperti dokter, teknisi, perawat, peralatan, serta tempat tidur, dan satu lagi adalah anggaran. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu keterkaitan dengan teori ekonomi. Suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan yang mengacu pada teori ekonomi mikro atau dan juga teori makro. Teori ekonomi berusaha memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi. Teori ekonomi biasanya dimulai dengan model. Yang model merupakan abstraksi dari banyak hal kecil yang melingkupi suatu kejadian dan mencari untuk menentukan beberapa faktor penentu yang paling penting atas suatu kejadian. Sebagai contoh, teori perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan berusaha memaksimumkan laba dan dengan dasar tersebut memprediksi berapa banyak suatu komoditas tertentu harus diproduksi oleh perusahaan pada berbagai bentuk struktur pasar atau organisasi yang berbeda. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit pengambil keputusan seperti konsumen, individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis. Di dalam sistem perdagangan bebas, contohnya konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis. Sebaliknya, kalau ekonomi makro adalah ilmu yang membahas tentang output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, dan harga secara total atau agregat. Di perekonomian yang dilihat secara keseluruhan, meskipun teori ekonomi makro perusahaan merupakan satu-satunya elemen yang sangat penting dalam ekonomi manajerial, kondisi ekonomi makro secara umum. Contohnya seperti tingkat permintaan agregat, tingkat inflasi, dan tingkat bunga, di mana perusahaan beroperasi juga sangat penting. Contohnya output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, serta investasi. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis serta proses keputusan manajerial. Keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis diantaranya adalah area fungsional yang meliputi akuntansi, keuangan, SDM, dan produksi. Sedangkan ekonomi manajerial meliputi integrasi ekonomi, ilmu pengambilan keputusan. Sedangkan proses pengambilan keputusan manajerial biasanya itu menetapkan tujuan perusahaan, lalu mendefinisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Lalu juga mengidentifikasikan berbagai solusi-solusi. Selanjutnya adalah memilih solusi terbaik dari solusi-solusi yang tersedia. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan keputusan tersebut. Di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa area fungsional, akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Sedangkan ekonomi manajerial, contohnya adalah mengintegrasikan ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional bisnis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu keterkaitan dengan ilmu keputusan, di mana ekonomi manajerial juga berhubungan erat dengan ilmu keputusan. Ilmu ini menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan. Yang pertama adalah matematika ekonomi, di mana untuk memformalkan atau menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi. Lalu yang kedua adalah ekonometri, di mana ini menerapkan peralatan statistik
analisis regresi pada dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan untuk ramalan. Sebagai contoh, suatu perusahaan menghadapi masalah yang terkait dengan keputusan, di mana untuk meningkatkan produksi. Dan dengan mengacu pada teori ekonomi yang menyatakan bahwa tingkat produksi ditentukan oleh banyaknya input-input yang digunakan, maka permasalahan ini dapat dinyatakan dalam sebuah model matematika. Di antaranya adalah Q sama dengan tingkat produksi input yang digunakan, L diartikan adalah meliputi tenaga kerja, dan K adalah modal. Secara model matematika, untuk hal ini adalah Q sama dengan F, buka kurung, L kali K. Secara matematis, model tersebut dibaca Q merupakan fungsi dari L dan K. Fungsi ini disimbolkan dengan huruf F dalam bentuk model. Kesimpulannya adalah, dari model tersebut dapat diketahui bahwa Q akan menentukan oleh L dan K, di mana L dan K itu adalah tenaga kerja dan modal. Dengan kata lain, pengambil keputusan dapat melakukan perubahan pada tingkat produksi dengan cara yang pertama adalah merubah L atau tenaga kerja untuk sejumlah K atau modal tertentu. Atau bisa juga merubah jumlah K atau modal untuk jumlah L atau tenaga kerja tertentu. Dan melalui rumusan dalam bentuk model matematika semacam ini, permasalahan dapat lebih mudah dipahami. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu teori perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Di antaranya, fungsi perusahaan adalah membeli sumber daya dan pemilik sumber daya. Berdasarkan kepemilikan, ada 3 macam bentuk perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan kemitraan atau partnership, lalu yang ketiga adalah perusahaan korporasi atau perseroan, atau bisa juga disebut dengan corporation. Nah, pengertian dan eksistensi perusahaan adalah organisasi yang mengkombinasikan dan mengharmonisasikan faktor-faktor produksi. Guna apa? Guna menghasilkan barang atau jasa untuk dijual. Sekarang kita masuk masih dengan teori perusahaan, di mana teori perusahaan mempostulatkan tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan, yang kita sebut dengan istilah PV adalah atau sama dengan nilai sekarang dari laba perusahaan masa depan yang diharapkan. Sedangkan N sama dengan laba yang diharapkan untuk setiap tahun. Ya. Lalu yang R sama dengan tingkat diskonto yang tepat untuk menemukan nilai sekarang dari laba masa depan. Sedangkan nilai perusahaan kita istilahkan untuk mencapai tujuan, yaitu DR sama dengan total revenue atau pendapatan total, lalu TC adalah total cost atau biaya total, lalu TR tergantung pada penjualan atau permintaan atas output perusahaan. Lalu TC tergantung juga pada teknologi produksi dan harga sumber daya. Lalu tingkat diskonto R tergantung pada risiko yang diterima perusahaan dan biaya peminjaman. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kendala-kendala dalam operasi perusahaan. Keterbatasan ketersediaan input-input penting, kendala hukum yang dihadapi perusahaan, diantaranya ada apa? Ada upah minimum, ada standar kesehatan dan keselamatan, ada standar emisi polusi, serta ada undang-undang pelarangan praktek bisnis yang tidak jujur. Lalu kendala yang ketiga adalah keterbatasannya ruang pabrik atau gudang, ya, atau gudang
dan modal. Optimasi akan terkendala apabila perusahaan memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan dengan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu keterbatasan teori perusahaan. Perusahaan masalah pemilik, pengelola, atau masalah prinsipal atau agen, di mana pengelola atau manajer bisa saja tertarik untuk memaksimumkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan prinsipal atau pemilik dari perusahaan tersebut. Lalu masalah pemuasan, di mana manajer kurang mampu untuk memaksimumkan laba, tetapi hanya dapat bekerja untuk memuaskan beberapa tujuan saja dalam hal penjualan, pertumbuhan laba, pangsa pasar, dan sebagainya. Dan perusahaan lebih bersifat memuaskan daripada memaksimumkan organisasi. Sekarang kita masuk ke sifat dan fungsi laba. Di mana yang pertama adalah laba bisnis atau usaha atau kita sebut dengan business profit. Ini mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Lalu sifat dan fungsi laba yang kedua adalah laba ekonomi, di mana ini disebut juga dengan economic profit, di mana pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk proses produksinya sendiri. Sekarang kita masuk juga ke teori-teori laba, di mana ada teori laba dalam menghadapi resiko, ada teori laba karena pergesekan, ada teori laba monopoli, lalu yang keempat adalah teori laba inovasi, dan yang kelima adalah teori laba efisiensi. Di mana kesimpulannya untuk slide tersebut adalah biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksinya. Di antaranya ada upah tenaga kerja, bunga, modal, sewa tanah dan gedung, serta pengeluaran bahan mentah. Sedangkan biaya implisit ya bisa dilihat dari gaji pengusaha yang dapat diperoleh bila ia bekerja untuk perusahaan lain. Lalu ada juga hasil yang diperoleh perusahaan dari menginvestasikan modal dan menyewakan lahan dan input lain milik perusahaan ke perusahaan lain. Lalu kita bahas kesimpulan dari teori-teori laba, di mana teori laba dalam menghadapi resiko adalah hasil di atas normal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk masuk dan bertahan di beberapa bidang yang memiliki resiko di atas rata-rata, seperti eksplorasi minyak. Lalu yang kedua adalah teori laba karena pergesekan, di mana laba timbul akibat pergesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Lalu yang ketiga adalah teori laba monopoli, di mana teori laba monopoli adalah beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan mengenakan harga tinggi dibanding pada persaingan sempurna, dengan demikian menghasilkan laba. Lalu yang keempat adalah teori laba inovasi, di mana ini mengacu pada laba dengan ganjaran dari pengenalan inovasi yang berhasil. Dan yang terakhir adalah teori laba efisiensi, di mana ini adalah perusahaan yang lebih efisien daripada rata-rata perusahaan yang akan memperoleh laba di atas normal. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu fungsi laba. Fungsi laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Lalu yang kedua adalah untuk perusahaan yang efisiensinya di atas rata-rata menurut ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Lalu yang ketiga adalah laba memberikan sinyal yang penting untuk relokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat sebagai perubahan selera dan permintaan sepanjang waktu. Lalu
etika bisnis dan globalisasi, di mana etika bisnis merangkup prinsip, nilai, dan kepercayaan yang memang mendefinisikan keputusan dan tindakan yang benar-benar salah. Lalu ada juga globalisasi, di mana ini mencakup perekonomian dunia yang merupakan suatu sistem tunggal yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Baiklah, terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Saya akhiri cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.